Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ita dalam mata pelajaran matematika. Kita masih di bab kekongruenan dan kesebangunan di pertemuan keempat. Yuk, sudah siap semuanya? Silakan disiapkan buku catatannya. Kita akan segera mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan kita kesehatan, keberkahan, nikmat uang, nikmat waktu, dan nikmat semuanya. Dan semoga kita selalu diberikan kepahaman ilmu dan kesemangatan dalam menuntut ilmu. Amin. Ya, langsung saja kita mulai. Masih ingat pembelajaran kita di pertemuan ketiga? Kita sudah membahas ya mengenai dalil kekongruenan. Yuk kita ingat kembali tentang dua segitiga dikatakan kongruen itu jika memenuhi salah satu ini ya. Ya, yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu kriteria sisi. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Ini kriteria sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Kriteria sudut, sisi, sudut. Sisu. Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kriteria sudut, sisi. Si. Nah, sudah ingat ya keempat kriteria ini? Yuk. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya ya. Nah, apa itu sisi, dan seterusnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan bahwa segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS. Nah, perhatikan segitiga PQS yang warna hijau tua dan segitiga RQS yang warna kuning tua. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Pembahasan. Kita tahu bahwa di sini ada tanda ini ya. Ya, ada tanda ini. Ini tanda sama panjang. Berarti bisa kita tuliskan bahwa PS itu sama dengan RS, sama panjang, diketahui. Kriteria sisi. Lalu apa lagi? Nah, kita lihat ada tanda sama panjang lagi. Nah, ini. Nah, berarti bisa kita tulis PQ itu sama dengan QR. Sama ya, sama panjang, diketahui ada tanda sama panjang. Lalu apa lagi kira-kira? Ingat ya, tidak boleh menjawab Bu, sudut P sama dengan sudut R. Nah, belum tentu ya. Belum tentu sudut P itu sama dengan sudut R, karena belum pasti, belum ada buktinya. Jadi carilah fakta yang lain yang lebih meyakinkan. Kalian mendapati apa? Sudah ketemu? Nah, perhatikan sisi ini, sisi QS. Nah, sama-sama punya QS ya. Nah, berarti bisa kita tuliskan QS sama dengan QS, panjangnya sama karena dia berhimpit. Nah, berhimpit berarti panjangnya sama-sama saling menutupi, berarti panjangnya sama. Nah, berarti kita punya kriteria ini, memenuhi dalil kekongruenan sisi ya, sisi. Maka baru bisa kita menyatakan bahwa segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS. Nah, jadi terbukti bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS
dengan kriteria sisi. Nah, ingat menuliskannya harus seperti ini. Silakan diurutkan dan disertai alasannya. Kenapa dia sama dengan? Tidak boleh asal menjawab sama dengan tanpa fakta, tanpa bukti yang ada. Oke, bisa dimengerti untuk nomor 1. Ini dalil kekongruenan sisi. Bisa ya? Silakan bisa ditulis dulu. Oke. Selanjutnya di nomor 2, perhatikan gambar berikut. Jika CE sama dengan CD, nah ini diketahui CE sama dengan CD. Buktikan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BCE. Nah, tadi kita tahu ini berarti sama ya. Ya, ini sama, CE sama dengan CD. Kemudian perhatikan segitiga ADC. Perhatikan ADC yang mana? Ini ADC ini ya. Oke. Kemudian perhatikan segitiga BCE. BCE yang ini berarti. Perhatikan. Nah, kita bisa menuliskan apa yang diketahui tadi. Nah, perhatikan sudut D dan sudut E. Nah, ada simbol siku-siku. Berarti kita tahu bahwa besarnya berarti sama ya. Ini sama-sama siku. Nah, siku-siku bisa kita tuliskan berarti sudut E sama dengan sudut D. Dia siku-siku, diketahui, ada tandanya. Ini kriteria sudut. Nah, kita tahu sudut tadi. Terus apa lagi yang ada? Ya, CE sama dengan CD. Tadi diketahui ya. Nah, diketahui di soal. Ini kriteria sisi. CE sama dengan CD. Lalu apa lagi yang memungkinkan? Perhatikan ADC sama BCE. Yuk, apa yang kalian dapati? Ternyata mereka memiliki sudut yang sama. Sudut yang sama ini ya, di ujungnya ini. Nah, dia memiliki sama-sama sudut C. Berarti sudut C sama dengan sudut C, sama. Karena mereka berhimpit. Berarti besarnya sama. Sudut C sama dengan sudut C, berhimpit. Sudut C dari segitiga ADC dan sudut C dari segitiga BCE itu sama karena berhimpit, kriteria sudut. Nah, berarti kita tahu karena memenuhi dalil kekongruenan sudut sisi sudut, maka kita bisa menyatakan bahwa segitiga ADC itu kongruen dengan segitiga BCE. Kongruen dia. Jadi terbukti bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BCE dengan kriteria susiso. Sudut sisi sudut. Nah, silakan diperhatikan nomor 2. Tahu ya? Silakan ditulis urut berarti sudut sisi sudut. Oke. Bisa? Lanjut nomor 3. Soal yang terakhir. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Perhatikan ABC dan EDC. Apa yang kalian ketahui dari gambar? Ya, ada tandanya. Tanda sama ya. Tanda sama panjang. Berarti bisa kita tuliskan AC itu sama dengan EC. Ya, sama. Diketahui karena ada tanda sama panjang. Lalu apa lagi? Perhatikan sudut ini. Ya. Dan ini. Ya. Sudut ACB itu sama dengan sudut MEC.
sudut ECE. Sudut ACB itu sama dengan sudut ECD. Mereka besarnya sama karena dia sudut bertolak belakang. Ingat, sudut bertolak belakang besarnya sama. Di kelas 7 ya, masih ingat? Nah, silakan diingat lagi yang itu hubungan sudut, hubungan dua garis sejajar tentang sudut bertolak belakang, kemudian yang di luar sepihak dan lain-lain ya. Karena bertolak belakang berarti besarnya sama. Sudut C sama dengan sudut C ya. Kemudian perhatikan lagi, kita tahu ada tanda sama ya. Ada tanda sama. Ini ada tanda samanya. Ini dan ini. Nah, bisa kita tuliskan BC sama dengan DC. Sama panjangnya, karena diketahui ada tanda sama panjang. Nah, tadi kriteria sisi yang atas dan sudut, sekarang sisi. Nah, berarti bisa kita menyatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Bisa dipahami untuk ini? Nah, dari ini tadi ya. Nah, tadi sisi, kemudian sudut, kemudian sisi. Nah, sisi, sudut, sisi. Sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Ini contoh soal yang ketiga. Oke, silakan diperhatikan, pahami. Oke, bisa ditulis. Untuk tugas hari ini, silakan mengerjakan latihan soal. Ada 3 soal. Yang pertama, bentuknya seperti ini. Tunjukkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Nah, ini beda ya sama gambar yang tadi. Nah, karena ada tanda ini. Tanda apa ini? Tanda sejajar dan juga tanda sama panjang. Nah, silakan dicari hubungannya. Silakan tulis dengan rapi, ada alasannya, dan itu memenuhi kriteria apa. Oke, silakan dicoba. Yang kedua, silakan tunjukkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ECD. Kongruen. Nah, di lingkaran, ingat di lingkaran ada apa? Nah, ada titik pusat, ada jari-jari. Nah, itu. Silakan dicari hubungannya mempunyai apa aja. Oke. Yang nomor 3, silakan tunjukkan bahwa segitiga WXZ itu kongruen dengan segitiga ZYX. Silakan apa aja yang diketahui tuliskan. Selamat mencoba. Tetap semangat untuk belajar. Terus semangat meraih mimpi kalian, jangan patah semangat. Jika malas, silakan diniatkan lagi. Apa sih mimpi kalian? Terus pengen apa, cita-cita kalian, membagikan kedua orang tua. Selalu semangat karena orang tua kalian, karena Allah lillahi ta'ala, maka engkau tak akan lelah. Semangat belajar dan semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu dan dalam beribadah. Oke, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Bu Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.